Selamat pagi semuanya. Untuk anak-anak kami semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita dan aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak meminta kepada kalian untuk berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu langsung saja Bapak memimpin dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada seluruh anak-anak kami semuanya dimanapun Anda berada. Pada minggu yang lalu Bapak sudah membagikan video tentang perkenalan mengenai Microsoft Word PowerPoint. Itu adalah merupakan materi yang pertama kegiatan Bapak dalam PPL 1, yang mana Bapak akan memperkenalkan kepada kalian semua mengenai PowerPoint. Di sana kemarin itu Bapak menjelaskan seperti apakah program Microsoft Word PowerPoint ini, apa kelebihannya dan apa manfaatnya. Jadi Bapak tahu bahwa kalian itu sudah memahami materi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Namun tiba saatnya pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai, bukan menjelaskan, tetapi memberikan teori, memberikan praktek seperti apakah teknik atau dalam mengoperasikan program Microsoft Word PowerPoint tersebut. Untuk itu, berpedoman dari minggu yang lalu mengenai penjelasan tentang Microsoft Word PowerPoint. Jadi untuk hari ini tolong perhatikan bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word PowerPoint tersebut. Yang pertama, di dalam setiap perangkat atau alat yang kita gunakan, contohnya adalah laptop, di situ sudah tersedia aplikasi Microsoft Word PowerPoint. Jadi misalnya begini, coba perhatikan baik-baik. Di layar Bapak ada itu sebuah logo warnanya merah. Nah, ini dia sudah tertulis di situ yaitu Microsoft Office PowerPoint. Jadi silakan anak kami semuanya diklik aplikasi tersebut. Nah, jadi tunggu, silakan kalian menunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi sampai dia muncul tampilan seperti ini. Perhatikan baik-baik bagaimana cara mengoperasikannya Microsoft Word PowerPoint ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, boleh juga kita langsung mengetiknya di sini, boleh juga tidak. Nah, tapi Bapak akan mencoba membuat salah satu contohnya. Misalnya, di sini kan ada tulisan click to add teacher. Nah, jadi di dalam topik ini kita boleh menuliskan sesuatu, misalnya kita menyajikan sebuah materi mengenai listrik statis. Nah, contohnya gini ya. Berarti di sini langsung saja kita tulis listrik statis. Nah, sudah ya? Nah, ini di sampingnya ini ada rollnya. Jadi bisa kita klik, kita atur ini sampai kita dapatkan ukuran yang kita harapkan. Boleh kita kasih dia di tengah, di samping kiri, ataupun di samping kanan. Jadi itu adalah tergantung keinginan kita di mana kita posisikan tulisan yang kita buat. Setelah itu tulisan yang kita buat ini boleh juga kita ubah bentuk hurufnya. Misalnya Bapak ambil model Algerian. Nah, atau Bapak mengubah ukuran hurufnya. Nah, boleh. Jadi tergantung kita bagaimanakah kita sesuai dengan selera kita membuatnya. Beda. Setelah ada listrik statis, baru boleh juga ketikan yang sudah kita buat ini. Misalnya ada kita tambah lagi. Nah, langsung saja kita klik bagian di atas ini, kita klik garisnya ini, lalu kita klik kanan, lalu di copy. Setelah itu di paste.
Nah, mungkin sudah dempet dia. Nah, jadi yang baru kita buat itu kita tarik dia ke bawah. Nah, seperti ini sehingga sudah ada dua. Lalu di dalam kotak ini kita ubah kira-kira apa yang kita muat lagi setelah ada judul listrik statis. Setelah itu kita muatkan misalnya ini adalah disusun oleh. Nah, disusun oleh. Nah, jadi seperti itu. Berarti bisa juga kita ubah hurufnya. Berarti kita pilih biar ada perbedaan antara judul dengan bagian anak judulnya. Nah, jadi ini ya sepertinya misalnya disusun oleh. Boleh juga kita buat model yang baru atau langsung saja disusun oleh. Misalnya saya sendiri saya buat disusun oleh Pontianus Nazara SPD. Maaf, SPD. Nah, jadi bisa yang seperti ini. Nah, jadi setelah bisa seperti ini, misalnya kita membutuhkan di dalam ini adalah kita masukkan logo. Karena ini modelnya, model covernya ini, jadi atau kita butuh logo kita masukkan di dalam sini gambar, boleh. Bagaimana caranya? Caranya begini. Kita siapkan foto yang ada di dalam drive. Contohnya seperti ini. Bapak punya foto di dalam ini, misalnya logonya adalah logo UNM, Universitas Negeri Makassar. Ini kita copy. Cara mengkopinya seperti biasa. Boleh klik kanan, lalu cari copy ini. Atau juga langsung menggunakan tombol laptop itu Ctrl V, Ctrl C. Jadi boleh juga. Jadi itu kita pindahkan di sini, kita paste. Nah, masuk ini di dalam. Kita juga mengatur. Nah, setelah itu di bawahnya lagi mungkin barangkali bisa kita tambahkan ketikan kita. Tapi kalau kita langsung ketik mungkin nggak bisa. Jadi boleh kita copy tulisan yang di atas, lalu kita paste. Lalu garisnya kita tarik ke bawah. Jadi kita tarik garis seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Semua yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya Bapak tulis di sini, Bapak tulis contohnya ini, program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Enter. Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Nah, sudah. Berarti ini sudah jadi ini. Lalu kita bertanya, kira-kira apa yang perlu kita buat lagi? Mungkin ini karena sudah layar tampilannya itu sudah polos. Nah, bagaimana supaya menarik slide-nya? Nah, di sini kita bisa mencari di atasnya ada desing. Nah, ada desingnya yang sudah tersedia di dalam aplikasi. Jadi bisa kita gunakan bebas di mana saja modelnya. Boleh juga ini kita atur dari awal sebelum kita memulai mengetik, boleh juga pada saat ini. Jadi, misalnya kita klik ini, kita gunakan yang ini. Seperti ini. Setelah itu mungkin juga anak kami itu bertanya, mungkin pernah melihat itu ada slide yang ditampilkan tapi dia tampil muncul satu-satu. Nah, itu juga mudah. Jadi setelah ada tampilan seperti ini, kita klik animasi. Setelah kita klik animasi, di sini ada custom animasi. Klik itu. Lalu kita atur satu-satu huruf yang sudah kita muat. Misalnya listrik status ini kita klik. Di sini di sampingnya ini ada custom animationnya, ada model-model, pilih instance. Nah, mungkin ini yang sudah pernah Bapak gunakan dalam membuat animasi slide sebelumnya. Jadi boleh juga kita cari yang lain. Jadi klik more effect. Nah, jadi di dalam ini ada beberapa model. Nah, bisa kita klik ini, modelnya juga. Seperti itu nanti dia tampil. Atau klik yang ini. Nah, jadi dia tampil seperti itu. Setelah kita pilih sesuai yang kita inginkan, lalu kita okekan. Begitu juga dengan seterusnya.
Boleh juga kita gunakan yang sudah tersedia di dalam ini, misalnya seperti ini. Seperti itu. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi boleh seperti itu, kita gunakan model-model sesuai dengan keinginan kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa animasi yang kita pakai itu sudah bisa tampil sesuai yang kita inginkan? Di bawah di sini ada modelnya ini, ada namanya ini tampilan slide-nya. Kita klik itu sekali aja. Ketika yang kita klik tadi kan gak muncul. Lalu kita klik satu-satu menggunakan mouse atau menggunakan enter di papan tombol di keyboardnya. Enter. Nah, ini muncul listrik statis disusun oleh, muncul logonya yang tadi, dan ada keterangan yang di bawah. Nah, jadi mungkin anak-anak kami semuanya kira-kira seperti inilah cara dalam menggunakan atau mengoperasikan mengenai PPT ini. Dan tidak hanya sampai di sini lagi. Misalnya kita buat lagi slide baru, klik di bawah ini, di bawah slide yang di atas, lalu tekan enter. Nah, muncul yang baru. Nah, jadi seperti ini bagaimana mengoperasikan aplikasi Microsoft Word, PowerPoint. Jadi Bapak merasa itu kalian bisa mencobanya di rumah. Jadi video ini nanti silakan lihat dari awal sampai akhir. Jangan melihat videonya itu hanya setengah-setengah. Kalau tidak dilihat dari awal sampai akhir, maka sedikit anak-anak kami terkendala dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi terima kasih kepada anak-anak kami semuanya dimanapun Anda berada. Semoga mengenai pembuatan PPT ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kami semuanya. Silakan kalian belajar dan belajar lagi. Karena kita sudah memasuki saat ini adalah era digital, maka silakan anak kami semuanya memahami betul seperti apakah teknologi yang saat ini, teknologi yang kekinian. Silakan anak kami semuanya. Jadi tidak ada yang membatasi kita. Silakan silakan berbuat, silakan berkontribusi, silakan berkarya sesuai dengan yang diinginkan anak-anak kami semuanya, sesuai yang kalian harapkan. Jadi mungkin itu saja dari Bapak, dan kurang lebih Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi semua. Yahoo.